Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Selamat siang. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini, setelah melaksanakan sholat Jumat, insya Allah saya akan sedikit berbagi apa yang pernah saya terima dari para petuahnya nelayan di Kalimantan ini. Mudahan di hari Jumat yang berkah ini apa yang saya bagikan nanti bisa bermanfaat bagi sesama teman nelayan maupun pemancing ya. Namun sebelum saya berbagi yaitu mantra untuk memancing supaya dapat, saya akan lebih dahulu bercerita. Saya bercerita ya, lebih tepatnya bercerita, bukan memberitahu. Kalau memberitahu saya belum waktunya ya, masih cetek. Jadi bercerita, lebih tepatnya bercerita bagaimana adab kita sebelum berangkat mancing atau mencari ikan di laut. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdad aja berpesan, saya lebih suka orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Nah, jadi adab kita untuk memancing ini ada. Itu saya diajarkan oleh petuahnya nelayan di sini ya, di kampung ini. Dia berpesan jika kita memancing ataupun mencari ikan, menjala, menjaring di laut tanpa menggunakan adab ini, itu hampir sama dengan mencuri hukumnya. Karena apa? Karena Allah sendiri, ini khusus di dalam umat Islam ya. Kalau di dalam agama lain pun ada masalah doa ini ya, doa tetap ada. Itu doa itu hanya sekedar istilahnya ucapan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita, yang dimana sifatnya itu hanya bersifat kata-kata namun mengandung maknanya itu ya permintaan, sebenarnya permintaan, permohonan, permintaan. Nah, jadi yang menunjang keberhasilan daripada doa itu sendiri yaitu adab kita dalam berdoa maupun memintanya, mengajukan doa, itu adabnya ada. Jadi begini, di dalam Islam sendiri Allah itu memberikan kuasanya kepada beberapa nabi untuk menguasai wilayahnya tertentu. Contoh Nabi Sulaiman, Nabi Sayyidina Sulaiman diberi kuasa kepada oleh Allah itu untuk menguasai hewan-hewan yang ada di daratan. Kemudian Nabi Sayyidina Ilyas itu untuk menguasai pepohonan dan rumput dan segala macam ya. Kemudian Nabi Sayyidina Abu Basar ini diberikan kuasa kepada Allah untuk menjaga bumi atau tanah. Nah, yang terakhir adalah Nabi yang perlu kita perlakukan khusus sebelum kita berangkat ke laut memancing ataupun ke sungai, ke danau untuk menjala atau menjaring ikan, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini adalah nabi yang diberi kuasa oleh Allah untuk menjaga air. Nah, maka dari itu sebelum kita mengambil atau menangkap ikan di laut atau dimanapun yang di air ya, di air beda, menangkap ikan di pasar beda sudah ya. Ini di air, masih di alam liar. Alam liar itu diharapkan, dianjurkan oleh para petuah dulu, para orang tua dulu, agar mengucapkan salam kepada
Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa begitu? Karena beliau sudah diberi kuasa oleh Allah untuk mengendalikan semua yang ada di dalamnya, untuk menguasainya. Nah, dari itu sebelum berangkat mancing, adabnya yaitu berikanlah salam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana cara salamnya? Begini. Jadi ini apa yang saya dapat ya. Sekali lagi, ini apa yang saya dapat. Dan doa itu hanyalah ucapan permohonan kita kepada Allah. Jadi macam-macam doa itu bermacam-macam. Orang Jawa punya doa dengan cara Jawa, orang Sunda punya doa dengan cara Sundanya, orang Bugis punya doa dengan cara Bugisnya, orang Arab pun punya doa dengan cara Arabnya, karena itu cuma bahasa. Intinya doa adalah bagaimana kita menyampaikan permohonan hati kita ini betul-betul bisa mengena pada titik yang kita inginkan, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu pelajaran khusus dan istilahnya pendalaman pribadi ya, tidak bisa kita berikan atau kita isikan seperti tenaga dalam itu, tidak bisa. Itu harus dengan penghayatan. Kayak di dalam Islam itu ada disebut dengan bahasa Jawanya topo, bahasa Arabnya itu tafakur, macam-macam lah. Itu cuma sekedar bahasa, tapi intinya sama, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi Khidir sebelum berangkat mancing. Jadi, kalau sudah persiapan, kita siap semua, kita taruh di kendaraan, pokoknya tidak ada lagi yang tertinggal. Sebelum keluar pintu rumah, ucapkanlah salam seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Khidir ya Balya Ibnu Malkan al-Hidru. Panjang hidrunya ya. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim ya Nabi Khidir Abdul Abbas Ibnu Malkan al-Hidru. Aku minta yang tidak terpakai. Jadi kalimat itu 3 kalimat tadi ya. Assalamualaikum ya Nabi Khidir ya Balya Ibnu Makan al-Hidru. Assalamualaikum ya Nabi Khidir Ibnu Makan al-Hidru. Aku minta yang tidak terpakai. Jadi kalau kita mancing, kita menjaring, menjala di laut, begitu dapat ikan, jadi kodrat ikan itu sendiri betul-betul sudah ditakdirkan oleh Allah kena pancing, atau matinya itu kena pancing kita. Karena apa? Karena Allah sudah berpesan, masalah urusan roh itu urusan Allah. Jadi kita memancing itu menghilangkan roh, sementara roh itu hanya milik Allah. Nah, bagaimana kita mendapatkannya secara ikhlas dari Allah? Kita minta yang tidak terpakai. Artinya yang tidak terpakai di sini hewan yang kita buru, yang kita pancing, yang kita jala itu betul-betul sudah ditakdirkan dia mati karena memang ditentukan oleh Allah dia mati kena pancing kita. Jadi kita lepas daripada kiasnya. Itu salamnya ya, itu salamnya. Nah, setelah ucapan salam keluar rumah, naik motor atau perahu, sudah jangan tolak-toleh lagi, sudah berangkat aja dengan hati yakin berangkat. Setelah sampai di tempat, mancing, kita siapkan umpan, kita siapkan pancing, maka bacalah mantra seperti ini. Tapi ingat, jangan kita yakin kepada mantra. Ini banyak yang salah kaprah di sini. Yang diyakini mantranya, sementara mantra itu hanyalah ucapan atau permohonan doa. Sekali lagi, mantra itu hanyalah ucapan permohonan doa. Ya, doa itu sendiri permohonan ya. Permohonan kita kepada Allah. Jadi tetap saat kita mengucapkan mantra itu, yang di hati kita yang kita tanamkan adalah keyakinan bahwa kita meminta kepada Allah
rizki dari hasil mancing itu berupa ikan. Dengan mantra itu tadi hanyalah ucapan permohonan, seperti itu. Jadi intinya itu doa itu sebenarnya tidak terucap ya, tidak terucapkan dalam suatu kalimat sebenarnya doa kita itu. Sedangkan kalimat doa atau mantra itu hanyalah ucapan permohonan doa. Namun dari ucapan permohonan doa ini memang ada klasifikasinya. Jadi kenapa dengan kalimat seperti itu kok tidak ada hasilnya, dengan kalimat ini kok ada perubahannya? Nah itu karena memang orang-orang tua zaman dahulu sudah mengkajinya lebih dalam lagi. Jadi setiap kalimat itu punya makna-makna tersendiri. Kedua, kalimat ini akan bermanfaat, akan menjadi tajam apabila sering kita asah. Bagaimana mengasahnya? Ya sering kita gunakan setiap kali habis sholat mungkin kita baca 1-2 kali itu untuk mengasah supaya kalimat itu menjadi tajam. Ibarat kita punya besinya bagus, atau parangnya bagus dengan besi yang baja yang betul-betul tajam, tapi kalau tidak kita asah tidak akan menjadi senjata yang tajam. Jadi mudahan di hari Jumat ini apa yang saya bagikan ini mendapat berkah, juga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk para senior mohon maaf, ini hanya sekedar berbagi, bukan berarti saya ini lebih mengerti. Saya hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jikalau mantra bermanfaat bisa menjadi amal ibadah bagi saya kelak sampai yaumul akhir. Karena hanya ilmu yang bermanfaat yang istilahnya itu manfaatnya tidak akan berakhir sampai akhir nanti. Walaupun pada titik akhirnya Allah tidak memerlukan amal ibadah kita. Pada titik akhirnya Allah tidak memerlukan amal ibadah kita. Ya kan? Ya guru ya, seperti itu kan? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin menggunakannya silahkan. Ucapan kalimat qabil itu gitu aja ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antalipu wal masakin wal kana. Allahumma antalipu wal masakin wal kana. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antalipu wal masakin wal kana. Jadi begitu sampai kalimat wal kana itu mata kail sudah menempel, tertancap bersamaan dengan kalimat wal kana itu, mata kail bersamaan menancap pada umpan yang kita berikan, yang kita pakai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antalipu wal masakin wal kana. Tak mancap, udah lempar. Insya Allah ada berkahnya. Walaupun kita dapat 2-3 ekor, insya Allah berkahnya ada. Beda dengan orang yang mancing asal mancing tapi tidak menggunakan adab-adab memancing. Walaupun dapatnya ratusan ekor tapi kadang-kadang kurang berkah. Contoh kurang berkah, begitu mancing dapat banyak, di jalanan motor rusak, perbaiki motor habis ratusan ribu, ikannya dijual nggak sampai 100 ribu ibaratnya. Itu kan mancing yang nggak berkah. Nah, walaupun kita dapat 2-3 ekor, tapi begitu kita di perjalanan lancar, sampai ke rumah lancar, dimasak, anak istri menerimanya dengan hati senang, itu suatu keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga juga membawa berkah bagi saya. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam. Amin Allahumma amin. Sampai salah nih ya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.